Halo, selamat datang di Big Empire Oracle. Ada yang kangen nggak? Kayak saya udah lama nggak update karena lagi liburan, tapi saya sekarang udah kembali. Sekalipun mungkin ada sedikit kendala, saya nggak bisa nyetel musik itu. Jadi mungkin teman-teman tolong dipahamin, mungkin akan ada suara berisik dari luar gedung. Karena kalau saya nggak pakai musik, biasanya suaranya agak menggaung gitu ya. Oke, mari kita mulai bacaan ini. Kita mulai dari mana dulu nih? Aku nggak tahu nih bacaan ini akan resonate ke siapa aja, tapi tolong dipahamin bahwa nggak semua bacaan itu tentang dirimu ya teman-teman. Jadi mungkin kalau sekiranya nggak cocok, jangan dipaksain gitu. Tapi saya usahain ciri-ciri yang ada di kartu ini akan sangat detail. Nggak seperti bacaan kalau cuma beberapa satu atau tiga kartu atau berapa doang. Saya akan memakai beberapa signifikator supaya teman-teman jadi lebih ini ya, jadi lebih tahu nih bacaan ini tentang kamu tuh kan. Mari kita mulai hari ini. Oke. Sebelum itu hari ini tentang apa ya bacaan hari ini ya? Maaf teman-teman. Semoga bukan bacaan yang buruk. Semoga bukan bacaan yang buruk. Semoga ini tentang seseorang yang mungkin ada dalam hati. It's time for me to heal now. Seseorang merasa dia ingin berubah. Dia mungkin gak ingin seperti dulu lagi. Ini apakah ini tentang seseorang yang kamu kenal atau ini tentang dirimu? Karena saya ulangin sekali lagi, Big Emperor Oracle selalu ngebacain tentang point of view-nya secara netral ya. Jadi tergantung teman-teman kamu ada di posisi mana. Itu kamu yang tahu kamu ada di posisi mana. It's time for me to heal now. Signifikatornya apa ya? Kenapa seseorang ingin sembuh? Seseorang ingin berhenti dari suatu hal yang mungkin menyakiti, sehingga dia ingin mencapai ketenangan batin mungkin ya. Ini nggak usah dipakai. Seseorang will be together again. Seorang merasa healing dan membuat dia menjadi sangat bahagia. Aku ngerasa bahwa agak ini ya, saya nggak pakai mic ya, saya cuma deketin mulut ke handphone ya teman-teman. Saya ingin lagi teman-teman, nanti kalau suaranya saya agak jauh berarti saya agak jauh dari handphone. Saya pakai handphone biasa, memakai dengan seadanya. We will be together again. It's time for Helena and just me is toxic kind of thing. Aku rasa bahwa ini akan selalu terjadi pada seseorang yang merasa dia akan damai jika dia dekat dengan orang yang dia sayang. Apakah ini tentang seseorang yang ingin dekat dengan kamu atau kamu ingin dekat dengan seseorang? Lagi-lagi point of view-nya teman-teman yang tahu ya, kamu ada di posisi mana. Dan seseorang di kartu ini kabarnya ingin berubah ya, ingin menjadi sosok yang lebih baik lagi, menjadi orang yang gak ingin seperti dulu yang mungkin kurang bertanggung jawab atau mentoleransi perlakuan buruk. Dan kita ambil kartu. Aku ngerasain bahwa ini juga relevan dengan seorang yang hidupnya tuh dalam chaos ya. Orang ini dalam chaos, orang ini mengharapkan life goal yang bagus, tapi hidupnya akan selalu berantakan atau apa ya? Sebenarnya ini kayak semacam lagu, entah kenapa tiba-tiba saya ingat lagu My Life Will Suck Without You yang Kelly Clarkson ya kalau salah. Seseorang yang hidupnya nggak akan sempurna, seseorang hidupnya akan terhenti, seseorang yang hidupnya nggak akan bisa happy kalau dia nggak bisa mencapai seorang yang sangat dia sayang. Ini juga akan relevan dengan
Mati aku bila ku tak bisa dapatkan kamu. Lagu apa ya? Kayak aku pernah dengar di lagu ini. Mati aku. Kayaknya lagu Dewa ya. Aku ngerasa bahwa orang ini agak sedikit terobsesi pada hal-hal yang mungkin dulunya nggak benar-benar dia gapai ya. Kenapa ngerasa gitu? Tapi orang ini ingin berubah. Orang ini ingin menjadi seseorang yang nggak dewasa. Aduh, sorry, kena lilit. Will to be together again. Seseorang yang berjanji dalam dirinya bahwa aku harus bisa hidup bersama. Siapakah itu teman-teman? Apakah kamu mengharapkan? Aku ini. Oh, ada Three of Swords Reverse. Aku merasa bahwa ini juga kan relevan dengan seorang yang dulu pernah menyakitin. Apakah kamu di posisi orang yang menyakitin? Apakah kamu pasti disakitin dengan orang ini? Tapi yang jelas ini tentang seorang yang merasa menyakitin seseorang yang dia sayang, tapi itu nggak membuat dia happy gitu, dan dia ingin bertemu lagi. Kemungkinan besar kalau ada kartu ini, we will be together again, dan ini akan relevan dengan dulu cerita di mana ada third party energi orang ketiga ya teman-teman, energi di mana ini disebut luka yang dalam yang ingin dia sempurnakan. Aku kayak ngerasa bahwa seseorang sepertinya kamu ya, kadang-kadang tapi sebenarnya itu wajar sih kalau dipikir secara logika. Banyak orang tuh selalu gini, kadang-kadang kita itu terluka pada seseorang yang kita cintain, sekalipun orang itu melukai kita, dan kadang-kadang setelah kita berpisah kita berharap bahwa orang yang melukai kita adalah orang yang menyembuhkan kita. Ngerti gak sih? Ini agak ambigu ya. Kadang-kadang kamu mungkin ingin disembuhkan oleh orang yang melukaimu karena kamu masih mengharapkan dia akan kembali, ya gak sih? Dan mungkin ini juga diharapkan orang itu pengen kembali dan menyembuhkan luka yang pernah dia buat di masa lalu, karena ini luka orang ketiga, ini terpati energi atau energi orang ketiga. Tapi teman-teman, aku harus garis bawain bahwa third party atau energi orang ketiga, atau kita anggaplah sebagai karmic energi, itu nggak selalu tentang lovers lain ya. Bisa juga dia lebih memprioritas keluarganya yang sedang dia urus, orang tuanya yang mungkin sakit-sakitan, atau mungkin adik-adiknya harus dia sekolahin, atau mungkin dia baru kerja nih sehingga dia harus ngejar karir banget, sehingga dia lebih fokus ke karirnya, terus lebih fokus tugas keluar kota atau sama teman-temannya sebagainya, sehingga dia merasa ini menjadi seorang yang mengabaikan suatu hal. Tapi dengan mengabaikan itu hidupnya jadi chaos ya teman-teman. Itu yang aku tangkap dari ini, karena aku rasa bahwa ketika kartu ini muncul, we will be together again, ini tentang seorang yang menginginkan komitmen, seseorang menginginkan apa istilahnya, seseorang yang menginginkan hidupnya jadi lebih bermakna kalau dia bersama orang yang dia sayang, orang yang membuat dia tersembuhkan dari luka-luka. Menarik sekali. Oke, kita tata dulu. Ini goyang gak sih itunya? Saya baru ganti layar tadi, handphonenya pecah. Satu ketahan di atas. Ya kesini 11 meter. Oke. Seseorang hidupnya ingin, kenapa ya orang itu kadang muncul rasa cinta setelah dia menyakitin atau mengecewakan seseorang. Di satu sisi, seseorang merasa dia tuh pengen dicintain orang yang sudah menyakitin dirinya. Ini agak sedikit toksik ya, maaf ya teman, mungkin terdengar gak menyenangkan, tapi kadang-kadang kamu ingin selalu disembuhkan oleh orang yang menyakitin kamu, atau kamu ingin menebus
kamu ingin menebus kesalahan itu dari orang yang sudah kamu lukakan karena kamu sudah menyewakan seseorang. Ini dua sisi yang berbeda ya. Aku bisa bilang seperti itu. Tapi yang jelas, kurasa ini akan endingnya akan rekonsiliasi atau bertemu kembali. Tapi apakah itu akan terjadi pada semua orang? Tentunya enggak ya teman-teman. Makanya saya akan ngasih variabelnya, saya kasih jelas ya supaya teman-teman tuh enggak apa ya, saya enggak terlalu banyak berharap, karena nggak resonate kalau cuma sebagian di awal, tapi ternyata sebagian akhirnya ternyata nggak sesuai itu gitu. Apa ya, kenapa seperti itu teman-teman? Ini ada Empress energi. Kalau Empress adalah ini gender netral ya. Kadang ini bisa cewek bisa cowok gitu. Dan ini salah seorang yang sangat penyayang, sangat menyayangi, sangat memberikan perhatian. Biasanya Empress atau Emperor itu kalau suka itu cuma satu orang doang. Dia nggak akan, setelah dia suka sama satu orang, dia akan nggak susah dideketin sama orang lain ya teman-teman. Dan kalau orang ini Empressnya reverse, biasanya ini adalah tentang orang yang dia overgiving ya. Dia terlalu memberikan perhatian pada orang yang dia sayang. Ketika dia overgiving atau terlalu banyak memberi, terlalu banyak berkorban, itu akan membuat tendensi bahwa orang yang diberikan perhatian sama orang ini akan merasa kayak, kok ini kayak terlalu berlebihan banget nih. Sehingga biasanya kalau ada orang ini, dia mengejar, dan biasanya ini adalah berhubungan dengan Emperor energi yang dia akan reverse juga. Yang ini ngejar satu lari, dan biasanya akan ada momen dimana chaser runner energi ya, mengejar, yang satu ngejar, satu lari. Dan ini juga akan relevan dengan orang yang biasanya, kalau orang ini terlalu overgiving karena terlalu fokus sama satu orang, dan biasanya mana tadi contoh, sehingga ketika orang ini terlalu overgiving, itu sebab orang ini nggak menyayangi dirinya sendiri, sehingga dia terlalu butuh gitu, terlalu bucin. Kalau istilah sekarang bucin ya, tapi sebenarnya itu nggak apa-apa. Cuman negatifnya adalah orang ini terlalu mendorong, memberikan tekanan, sehingga kayak semacam adegan, ayo kapan kita nikah, ayo kapan kita jadian, ayo kapan kita ini, kapan tapi dan sebagainya. Sehingga biasanya pasangan orang ini akan lari entah karena ketakutan atau kurang nyaman. Karena orang kalau terlalu dikejar tuh nggak bagus ya teman-teman. Ya kadang saya juga sempat ada di posisi ini, jadi saya ngerti. Karena kita tuh sayang banget sama seorang dan takut kehilangan. Jadi kadang-kadang sampai mohon-mohon, ayo ini segala macam. Tapi itu nggak berguna ya. Dan ini biasanya akan terjadi situasi ghosting. Jadi hubungan ini akan relevan. Sepertinya bacaan ini akan relevan dengan orang yang ngejar-ngejar orang, tapi malah dia tersakitin. Sehingga harapan dia nggak tercapai teman-teman. Itu yang aku tangkap dari bacaan ini. Sehingga orang ini juga ingin kembali lagi. Dan aku juga ngerasa bahwa ini juga akan relevan dengan seseorang yang mungkin menginginkan untuk sembuh atau berhenti dari pengejaran, karena ya capek aja ya nggak sih teman-teman. Mungkin kamu pernah ngejar-ngejar orang, kalau kamu dalam posisi pacaran, kamu ngejar-ngejar orang, tapi orang itu risih, akhirnya dia menghindar, dan mungkin orang itu memilih orang yang lain. Tapi ini udah lampau ya, karena ini udah reverse, dan sehingga mungkin hatimu terluka. Dan ini juga kan relevan dengan kamu yang setelah kamu sudah capek mengejar-ngejar orang, pacarmu, atau ketika teman-teman ada di posisi sudah menikah, kamu membuat suami atau istrimu kayak merasa kayak kamu terlalu berlebihan baginya, sehingga dia mungkin menjaga jarak, atau sehingga terjadi perceraian atau pisah ranjang, karena dia merasa bahwa kayak terlalu dikejar-kejar, terlalu kayak bucin banget atau semacam itu. Sebenarnya kamu nggak salah kok, cuman masalahnya kamu terlalu intens, dan orang ini mungkin memutuskan untuk pergi saja gitu. Itu makanya mungkin kartunya juga akan relevan dengan teman-teman yang merasa bahwa aku udah nggak lagi deh, kamu nggak boleh ada dalam pengejaran ini, karena aku harus benar-benar jadi orang yang happy. Aku jadi orang yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Aku nggak pengen harga diriku jatuh karena aku ngejar-ngejar orang gitu. Jadi biasanya ketika seorang udah nggak lagi ngejar, orang yang tadinya dikejar-kejar merasa kok orang ini kok udah berubah ya,
orang ini udah mulai bersinar gitu. Dan ini mungkin teman-teman yang mungkin ada dalam pengejaran sekarang udah memasukin glowing era ya, era di mana kamu mungkin kelihatan penampilanmu udah mulai membaik atau mulai menarik banyak orang lain, orang yang mungkin ninggalin kamu misalnya gitu. Sehingga kurasa ini juga akan relevan dengan orang yang tadinya menghindarin kamu, sekarang udah mulai kayak kok aku udah gak dikejar-kejar lagi gitu ini. Dan aku nganggap bahwa seseorang di kartu ini yang dulunya ngejar-ngejar, di posisi ngejar-ngejar, aku nggak tahu teman-teman ada di posisi mana, sekarang akan memicu maaf ya, ini agak dewasa, memicu gairah seksual sangat tinggi pada orang lain karena kamu ada dalam Empress energy gitu ya teman-teman. Semoga ngerti point of view-nya bacaan saya ya. What's this? Oh ya, avoidance. Ya ampun, aku ini. Aku ngerasa bahwa seseorang yang tadinya dikejar-kejar, hidupnya udah nggak bagus, hidupnya nggak sesuai harapan ya. Aku ngerasa bahwa table has turned, meja sudah berputar. Kalau di luar negeri sebenarnya meja sudah berputar, tapi kalau di sini mungkin roda kehidupan sudah berputar ya. Tadinya mungkin seseorang mungkin di posisi dirimu yang ngejar-ngejar orang, akhirnya seseorang kayak gitu pengen kayak mulai terobsesi atau mulai pengen ngejar karena seseorang di kartu ini nggak memberikan sesuatu yang sesuatu yang pasti. Aku kayak ngerasa kayak cuman ngasih angin surga, apa istilah lainnya, seseorang sepertinya ngasih harapan palsu, alamat palsu. Kenapa jadi Ayu Ting Ting? Seseorang sepertinya memberikan harapan palsu atau ceritanya kalau dirangkai, aku ngerasa bahwa ini berkaitan dengan seseorang yang di posisi ini nih. Posisi Empress ini dulu ngejar-ngejar orang nih ya, tapi dia sebenarnya dia akan selalu memberikan harapan. Cuman orang ini nggak memakai perasaan. Ini ada reverse, kebetulan ada nggak, aku megang ternyata. Tapi yang dia hadapi adalah orang yang nggak memakai perasaan ya. Ini bukan unconditional love, tapi orang yang nggak memakai perasaan. Aku ngerasa bahwa ini tentang seseorang yang biasanya kartu Ace of Cup akan relevan dengan orang yang pandai berpura-pura, pandai seolah-olah dia tuh nggak cinta, pandai seolah dia tuh nggak punya rasa gitu, nggak itu. Bahkan seandainya iya benar-benar itu, tapi dia nggak mengekspresikan itu gitu. Ini ya seperti itu ya teman-teman. Ini avoidance attachment style. Bentar ya teman-teman. Haus banget. Seseorang avoidance biasanya dia punya dua kemungkinan. Pertama, dia memang nggak suka dikejar-kejar. Yang kedua adalah ini mungkin menyembunyikan emosinya, karena biasanya ini tipikal orang yang dulu punya childhood wounds ya, luka masa kecil. Entah ini dia ada dalam divorce family, keluarga yang berantakan ya, mungkin entah orang tuanya sering ribut, atau orang tuanya bisa ranjang, atau bisa juga bercerai, atau dia suka dikasarin sama ortunya. Sehingga ini juga akan relevan dengan seseorang yang selalu merasa apa yang dia lakuin ke orang tua atau segala macam selalu dibanding-bandingkan dan dianggap remeh. Sehingga ketika dia dewasa mungkin juga akan bertemu dengan seorang yang menyakitin, atau dia juga mungkin bertemu dengan orang toksik. Nah, pas ketemu sama orang yang benar-benar tulus, karena ini ada kartu Empress, ini berarti tentang orang yang dia udah bertemu sama soulmate. Ini soulmate energi ya. Kalau kartu ini muncul berarti soulmate energi. Jadi ini bukan bacaan sembarang bacaan yang dia pergi sama orang, yaudah gitu, enggak. Karena ini soulmate energi.
Dia berinvest sama orang ini, bener-bener kayak ngasih perhatian kayak sepenuhnya, kayak jor-joran istilah. Cuman sayangnya orang ini nggak memakai perasaan. Orang ini juga akan relevan dengan seorang yang terbiasa hidup dalam dua dunia yang berbeda. Ini bukan sesuatu yang aneh sih, maksudnya gini, di kehidupan profesional dia punya ada kehidupan profesional, di kehidupan profesional dia sepertinya harus menempatkan diri dengan posisi gestu ramah. Mungkin orang ini seorang guru, seorang dosen, seorang pengajar gitu, coach, atau seorang kasir, waiters, atau mungkin orang yang kerja di hospitality gitu, uh, di bus, di kereta, di pesawat, di kapal pesiar. Dia harus ramah dengan banyak orang, atau dia kerja di humas lah istilahnya gitu, resepsionis. Cuman itu membuat dia nggak bisa mengekspresikan kegundahan dalam hatinya. Kita makanya nggak bisa menyalahkan satu pihak doang ya teman-teman, karena ada banyak variabel. Apalagi ini tentang orang yang mungkin punya trauma masa kecil ya. Bukan berarti kita membenarkan sesuatu yang buruk ya teman, tapi kadang-kadang ada hal-hal yang mungkin teman-teman nggak bisa apa istilahnya, nggak bisa menilai sesuatu cuma dari gelap dan terang aja. Karena ini tentang seorang yang di saat orang yang mengejar ini menggebu-gebu, tapi orang ini nggak menunjukkan cinta gitu, nggak menunjukkan bahwa dia tuh kayak minat, itu nggak ada. Soal tuh seperti itu. Ini tentang orang yang sangat tersakiti di masa lalu sepertinya. Kok rasa ya? Karena sekali baca ini 1, 2, 3, 4. Dan memang ini energi seorang yang mungkin berusia sangat muda dan ini kenapa ini dua-duanya reverse sama ini. Aku nggak tahu apakah orang ini tuh selalu ada dalam keputusasaan. Aku ngerasa orang ini selalu dalam keputusasaan, atau dia merasa nggak layak dicintain, atau merasa takut dia akan mengecewakan orang yang di sini, atau merasa udah kayak kotor, atau udah ngerasa kayak nggak pantas untuk bisa membiarkan orang ini. Aku ngerasa bahwa bacaan ini juga akan relevan dengan seseorang yang ada di lingkungan di mana kalau dipikirkan ini dua-duanya tiga-tiganya reverse. Ini berkutat. Aku ngerasa bahwa ini tentang seorang, entah kamu di posisi ini ya, saya tahu kamu di posisi ini, atau seorang yang kamu kenal, yang kamu cintain, lari dari hubungan karena ada di posisi di mana dia nggak layak dicintain, atau dia merasa kurang bisa memberikan segalanya. Kayak mungkin kemungkinan besar, entah dia mungkin nggak bisa memberi nafkah, atau dia nggak bisa memberikan keturunan, atau dia nggak bisa memberikan cinta. Perasaannya aneh banget ya, gue tangkap ya di kartu ini. Aku ngerasa ini kayak bener-bener kayak ini kayak orang yang vibes-nya tuh kayak dia masuk dalam sebuah terowongan, tapi dia kayak nggak ada apa ya, kayak nggak ada harapan gitu, sampai kapan aku ada di terowongan. Padahal udah berjalan, dia mungkin udah ngeliat ujung terowongan yang gelap itu ada secerca harapan, cuma mungkin dia agak lambat ya jalan itu. Perasaan aneh sekali teman-teman. Nggak bagus banget ya kalau kita channeling tiba-tiba lagi merembet ke arah seperti itu. Kenapa dia nggak layak dicintainya teman-teman? Aku juga ngerasa bahwa orang ini ada dalam lingkungan di mana dia selalu diremehkan. Dia selalu berada di lingkungan di mana orang-orang sekeliling bilang, kamu tuh nggak akan bisa sukses, gitu. Kamu nggak akan bisa happy kalau kamu nggak ngikutin omonganku. Tuh lihat tuh si itu, bla 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 gitu. Aku ngerasa orang ini selalu ada dalam lingkungan yang toksik ya, sehingga dia merasa dirinya tuh nggak pantas untuk cintai. Dan mungkin ini juga akan membuat orang ini juga akan melakukan semacam lari gitu aja. Entah dia lari dari pernikahan, atau waktu tunangan tiba-tiba batalin nikah, atau mungkin dia tiba-tiba lari sama wanita lain atau pria lain kalau dia udah menikah gitu. Karena dia nggak bisa memberikan
Aku tadi nggak itu perasaan gini deh, ini atau ini ya, kayaknya aku gini deh, nggak, kayaknya udah reverse. Nggak, ini aku taruh di sini, kenapa aku taruh di sini sih? Oke. Oh begitu teman, tapi ya itu tadi, maaf ya teman-teman, kok aku ngerasa nggak bisa lanjutin bacaan kalau ini belum dirapiin. Selesai. Orang ini kayaknya terjerat dalam paradigma yang buruk, paradigma kehidupan yang seolah tuh dia tuh nggak pantas untuk hidup happy. Tapi kurasa ini bukan karena dia merasa belum bisa melepaskan melepaskan image bahwa entah dia selalu nyusahin orang, dia bukan anak berbakti, orang ini nggak kayak, terus orang ini mungkin dia banding-banding sama kakaknya sama itu, jadi selalu dia rendah banget, dia selalu dibanding-banding sama anak-anak tetangga atau itu gitu. Lukanya berat banget ya, tapi bukan, kamu nggak berarti kamu harus mau itu luka dia ya. Kenapa ada tower moment ya teman-teman? Kenapa orang ini ada dalam tower moment? Tower moment itu domestic tower moment, artinya aku ngerasa bahwa orang ini juga kemungkinan besar akan dikorbankan oleh orang lain. Tunggu bentar, apakah ini dia lagi bersama karmic partnernya teman-teman? Kayaknya ada yang jatuh di bawah. Itu perasaanku aja. Seseorang sepertinya berpisah. Seseorang sepertinya berpisah atau menjauh dari sesuatu. Apakah ini sedang terjadi antara kalian berdua? Kalian bertengkar lalu berpisah, atau kalau kondisinya tentang orang ini sudah punya pasangan yang lain, ini selalu mengartikan bahwa dua orang ini dia sedang sama karmic partner. Kalau kamu di posisi kamu mengejar orang-orang ini ya. Tapi kalau kamu ada di posisi orang ini dan orang yang dulu ngejar-ngejar kamu itu, kamu pengen kembali ke orang ini, kamu saat ini sedang berpisah dari karmic partnermu. Dan ini 3 arah ya, semoga teman-teman ngerti ya bacaan saya sampai di mana. Aku rasa bahwa bacaan ini akan lebih relevan dengan orang yang terjadi tournament dan terjadi pertengkaran. Siapa ya ini yang bertengkar? Siapa ini lagi berpisah renggang sama seorang? Karena komunikasi menjadi kunci. Kesalahpahaman, aku rasa ini akan lebih relevan dengan seseorang yang setelah dikejar-kejar, dia lari, karena ini ada as of cup reverse, karena ini avoidance, ini selalu menunjukkan avoidance, dan hidupnya nggak happy. Aku nggak tahu, sepertinya dia sama hidupnya nggak happy dan nggak sesuai harapan, karena dia sama karmic partner. Apa ini karmiknya adalah ortunya yang mengekang, atau lingkungan kerjaan yang sangat menumpuk, atau dia tinggal bareng, atau mungkin nikah sama karmic partner. Yang jelas ini berantakan. Ini bubaran ya, ini bubaran. Ataukah ini dia punya siri, nikah siri atau semacam itu. Yang jelas ini menunjukkan bahwa ada ini, makanya kenapa dia merasa dia harus menyembuhkan diri dan we will be together again. Maksud udah ngerti maksudnya kan teman-teman? Ini 3 arah ya, ini bacaan 3 arah banget. Teman-teman harus tahu bacaan ini maksudnya gimana, kayak saya udah jelasin. Yang ini ngejar karena dia cinta banget, tapi dia nggak pakai perasaan, dan ini biasanya lari. Dan ketika ada ini, berarti orang ini pengen minta maaf. Kenapa orang yang minta maaf? Karena dia sekarang hidupnya nggak happy dan hidupnya nggak sesuai harapan. Kenapa nggak sesuai harapan? Karena hidupnya chaos. Dan kenapa hidupnya chaos? Sebab karena dia sudah menyukai dan ada semacam kerenggangan. Jadi pasti orang ini sudah berpasangan dengan karmic partner, atau kalau dia sudah punya artinya dia udah menikah lagi, hidupnya nggak happy dan terjadi cekcok sehingga mereka bersama. Ini ya, ini sama Tower Moon, sama jarak adalah waktu di mana segala sesuatu tidak, karena semua memiliki perjalanan masing-masing. Ini benar-benar berpisah banget deh, ini nggak mungkin kembali lagi. Jadi ini pasti karmic partner, ini seorang yang berhubungan dengan karmic partner dan bertengkar, sehingga setelah orang ini bubaran dengan karmic partner, dia merasa menyesal dan
merasa we will be together, merasa dia ingin kembali ke orang yang dulu ngejar-ngejar. Paham kan maksudnya? Semoga teman-teman udah ngerti bacaan ini tentang siapa. Kamu akan tahu bacaan ini beresonansi dengan kamu atau bukan. Yang jelas buat teman-teman yang dulunya nggak diajar orang, apakah itu pacar kamu atau kamu ataukah kamu udah menikah dengan orang itu, terus orang itu lari dengan orang lain karena merasa nggak bergairah gitu atau semacam itu ya. Tapi ketika dia berpasangan dengan orang lain gitu, entah sama nikah siri atau sama selingkuhan atau segala macam, itu terjadi pertengkaran, ada tanda cekcok, dan mereka itu karena dia hidupnya nggak happy banget ya, karena dia tuh pengen happy. Ini di sini nggak kelihatan ya. Ten of Pentacle di sini nggak sesuai harapan banget teman-teman. Dan kebetulan di sini ada moon energy. Ini tentang orang yang kurasa, ini tentang orang yang ingin menghubungin lagi. Kamu akan tahu kamu ada di posisi ini atau janjian kamu pelakor. Yang jelas kalau misalnya teman-teman ternyata kamu nggak ada di bagian ini, tapi ternyata kamu jadi pelakornya gitu. Orang tersebut kamu sebagai orang ketiga ya, anggaplah kita sebagai netral ya. Sebagai pihak netral, aku akan membacain buat kamu yang di posisi ini, kamu cekcok dengan seorang karena orang ini pengen kembali ke mantannya atau mantan suaminya atau mantan gitu. Ini jadi ini bacaan 3 arah. Agak aneh ya guys ya. Teman-teman kan nggak sendiri cinta seseorang. Aku ngomongin dulu ya teman-teman. Bentar. Di sini ada satu ciri-ciri yang mungkin teman-teman tahu ini bacaan tentang kamu atau seorang yang kamu kenal, dimana ada orang yang memegang cinta yang sangat besar kepada kamu, atau kamu memegang cinta yang besar kepada seorang. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah ini, orang ini single lah. Orang ini benar-benar single, orang ini benar-benar kayak nggak ada dalam pengejaran. Bisa juga orang ini susah deketin. Kenapa? Karena dia cuma punya cinta satu doang. Cinta satu doang. Dia cuma punya cinta satu yang tulus dan besar. Ini ciri-cirinya ya. Jadi kurasa ini nggak akan terlihat karena ini hubungan karmik. Dan kurasa cinta yang besar itu ada di sini. Karena cinta yang sangat menggebu-gebu dan cinta yang sangat penuh dengan gairah. Cinta saling memberi dan menerima. Cinta sejatinya sepertinya orang ini punya cinta, kurasa. Apakah teman-teman ada di posisi mana nih ceritanya nih? Aku tanya sekali lagi, itu ya teman-teman. Apa ini? Dan aku ngerasa bahwa orang ini mungkin sering diingatkan dalam sebuah mimpi tentang orang ini mungkin mimpi ini, orang ini mimpi ini. Kalau nggak gitu, ini tentang sebuah lagu atau tentang seseorang. Oh iya benar. Aku ngerasa bahwa ini selalu merepresentasikan orang yang mendengar ke atas. Orang ini selalu merasa bahwa I'm not good enough ada dalam posisi orang ini. Itulah mengapa aku bilang tadi, kenapa orang ini dikejar sama orang ini, tapi dia merasa kayak hidupnya dia nggak pantas untuk mendapatkan cinta orang ini karena cintanya sangat besar ya. Dan biasanya apalagi ini avoidance ya, seorang avoidance biasanya dia lari bukannya karena dia nggak cinta, tapi kadang-kadang ini tentang orang yang merasa dirinya nggak pantas, nggak akan selevel. Jadi maaf ya, mungkin agak sedikit menyinggung. Ini akan relevan dengan seorang yang merasa bahwa dia lebih memilih orang yang lebih brengsek atau orang yang hidupnya acak-acakan, karena dia akan merasa tangan dia di atas itu, dia masih bisa untuk nolong, dia masih bisa memberi nasihat. Sedangkan kalau orang ini ngadepin orang ini, si orang ini ngerasa bahwa apa ya, dia udah terlalu baik banget, tuh good to be true lah, ingin banget kayak terlalu dewasa. Terus sedangkan aku merasa rendah gitu. Jadi ini akan relevan dengan teman-teman pasti pernah ngerti cerita di mana seseorang lebih memilih selingkuhan atau LC yang padahal wajahnya biasa aja segala macam, karena dia merasa rendah diri, karena dia nggak bisa menilai dirinya sendiri bukan dari apa yang dia punya, tapi apa yang dia lakukan harusnya seperti itu. Cuman orang-orang kayak gini biasanya akan lari dari hubungan karena dia merasa
punya mentalitas I can fix him atau I can fix her gitu. Dia ketika dikasih sesuatu yang bagus, kualitas yang bagus ya, kualitas yang ngasih 100% cinta ke dia, dia merasa nggak nyaman, dia malah lari ke orang yang biasanya lebih cuek, lebih berandal, atau lebih matre misalnya gitu. Jadi teman-teman mungkin akrab dengan kisah di mana mungkin ada di antara teman-teman yang ngalamin, padahal kamu benar-benar kayak setia, tulus, perhatian segala. Tapi apa balasannya? Dia malah lari, dia malah milih orang yang nggak banget lah atau mungkin segala macam. Tapi lagi-lagi semua orang itu punya free will ya teman-teman. Kadang-kadang apa yang kita anggap bagus nggak bagus buat orang seperti itu. Jadi mungkin kamu juga menyerah ya teman-teman pada akhir kita. Tapi yang jelas dia mungkin orang di kartu ini mungkin diingatkan untuk kembali ke sini karena kualitas orang ini nggak bisa didapat dari orang yang di sini. Aku merasa bahwa hubungan dengan karmic partner ini tuh penuh dengan apa ya? Penuh dengan intrik, penuh dengan kerahasiaan. Satu sama lain mungkin nggak pernah cerita tentang keluarganya atau segala macam. Dan orang ini mungkin tipe orang yang bahkan dia nggak akan cerita tentang keluarganya kalau kamu nggak nanya. Atau bahkan mungkin kalau kamu masih pacaran sama orang ini bahkan mungkin nggak pernah ngasih lihat KTP-nya kayak gimana atau apapun di dompetnya gitu. Ini ya teman-teman, ini relate. Semoga kamu ngerti bacaan ini akan ngarahnya kemana. Aku ngerasa bahwa orang ini mungkin aku ngerasa bahwa karena partnernya ini udah ketahuan sifat aslinya setelah mereka mungkin bersama. Akhirnya nggak sesuai harapan ya. Aku kayak ngerasa seperti itu. Kedoknya nggak sesuai harapan dan akhirnya ini akan relevan dengan orang yang merasa bahwa dia selalu ingat orang yang dulu ngejar-ngejar orang itu. Dan dia selalu ingat bahwa dia tuh sangat apa istilahnya? Nggak ada duanya ya aku pikir. Kamu ngerasa kayak nggak ada duanya ya. Dan ini juga relevan dengan seorang yang ada dalam kebingungan brain fox karena dirinya merasa aku harus ngapain nih, aku udah terlanjur ngebohongin dia atau nyakitin dia yang dulu ngejar-ngejar aku malah lari sama ini, atau aku malah justru udah nikah lagi gitu, atau aku malah lari sama Elsie misalnya gitu. Jadi di satu sisi mungkin teman-teman ada di posisi ini ya, yang dulu kamu ngejar-ngejar dia terus kamu udah merasa bosan, udah merasa udahlah aku udah cukup. Tapi di satu sisi ini tentang orang yang merasa dia sudah sangat bersalah. Makanya dia juga tahu bahwa dia sudah menyakiti seseorang. Dan ini tentang orang yang sangat pusing banget ya, itu pusing banget. Ini brain fox. Orang yang sangat pusing karena udah punya rasa bersalah sangat besar gitu. Teman-teman, kalau kamu ada di posisi ini pasti kamu juga bingung ya, kamu harus ngapain ya, mau balik tapi takut dicaci maki atau gitu ya nggak sih, atau nggak balik sih, mungkin cuma pengen minta maaf segala macam. Hanya bisa terjadi. Ini bentuk sebab akibat dari seorang yang mungkin melakukan suatu hal yang buruk kepada orang yang tulus sama dia, kepada orang yang dulu ngejar-ngejar dia tapi memperlakukan dia dengan buruk karena dia seorang avoidance attachment style. Biasanya emang gitu tuh ya teman-teman, kebanyakan dia butuh proses beberapa tahun sampai dia nyadar bahwa ternyata aku udah ninggalin orang yang sayang banget sama aku. Apakah ini udah jadi suaminya atau istrinya terus ditinggalin, atau dia masih pacaran terus dia akhirnya pergi dan nikah lagi, atau pergi dan berpacaran lagi. Dan biasanya setelah beberapa tahun gitu dia akan sadar bahwa oh iya ya, dulu ada orang yang bener-bener sayang banget sama aku, ini yang cinta banget sama aku, ngejar-ngejar gitu, tapi aku malah kesini hubunganku berantakan bla 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 gitu. Ini bacanya kan ada ini, sometimes the victory is not worth of the prize. Ini gak selalu tentang orang ini akhirnya sama lovers atau pecinta yang lain ya. Kadang-kadang ini juga kan berkisah tentang seorang yang dia lebih memilih
keluarganya, milih teman-temannya, milih kerjaannya. Tapi setelah keluarganya nggak butuh dia, setelah mungkin dia dihabis-habisin duitnya udah habis, atau mungkin teman-teman kerja atau bosnya atau kerjaannya udah nggak butuhin dia lagi, nggak terlalu pentingin itu, dia udah nggak dianggap lagi. Dulunya disuruh-suruh jadi kayak apa, suruh tugas ini segala macam. Atau teman-temannya udah mulai sibuk sendiri-sendiri. Orang ini ngerasa bahwa apa yang dilakukan selama ini tuh nggak worth it banget gitu. Nah, menarik sekali teman-teman. Tapi ini adalah konsekuensi ya, aku rasa, karena dia sudah menyanyiakan hubungan yang sangat bagus sekali, teman-teman. Terus kalau udah kayak gini, emang siapa yang mau disalahin, ya nggak sih? Kan nggak mungkin. Kota di sini, kota tengah. Ini ada 26, 23, 41, 28 ya. 28, 32. Seseorang mungkin punya berumur 20, 23. Ini berapa? 4, 6. Dan ini 6, 1, 3. Apakah itu tanggal lahir? Ya benar, ini self-limiting belief ya. Self-limiting belief, seseorang sebenarnya terikat pada sesuatu yang sebenarnya nggak harus membebani dia. Aku ngerasa ini bukan tentang apakah orang ini bisa bahagia atau enggak, tapi ini lebih ke orang ini apakah dia bisa mematahkan apa ya, mematahkan paradigma dia bahwa dia nggak akan bisa mencapai itu gitu. Apa ya, kenapa aku ngomong kayak gitu teman-teman? Kamu akan lebih tahu bacaan buat kamu atau bukan? Lovers. Bener loh, ini jodohnya banget loh. Ini benar-benar soulmate banget loh. Harusnya kalian bersama. 6 akan relevan, ini juga 6 kan, ini 6 akan relevan dengan bacaan. Apakah ada di antara teman-teman yang lahir di bulan Juni? Ini akan relevan. Ini kenapa? Iya, ini nggak kau pakai ya. Ini cancel. Ini ada 3 ada 6. Ini orang yang melewatkan kesempatan ya. Ini udah melewat, ini udah terlewat ya. Ini yang nggak kita pakai karena ini udah dirangkum di sini. Dia melewatkan kesempatan baik karena dia lebih berpikir bahwa aku bisa dapetin yang lebih baik dari kamu, aku bisa ini gitu. Tapi akhirnya dia menyesali seseorang yang mungkin terlewat gitu. Ini kadang-kadang bukan terlewat gitu aja, tapi lebih ke apa ya? Dia nggak menyadarin bahwa seseorang itu sangat berharga sampai itu terlewat. Ibarat orang kayak naik kereta jarak jauh terus lupa berhenti di stasiun yang seharusnya diberhenti, tapi dia lewat gitu aja, sehingga dia mau kembali itu dia harus berusaha banget dengan naik kereta yang berlawan arah lagi ya. Kenapa tiba-tiba kereta tentang mudik? The Lovers. Dan kurasa ceritanya akan relevan dengan seorang yang dia merasakan betapa dia kangen sama orang yang dulu ngejar-ngejar dia. Menarik sekali teman-teman. Karena dia juga merasa I'm not good enough. Ini perasaan yang aneh ya. I'm not good enough. Terus dia merasa kayak kangen banget. Terus dia juga merasa mungkin mikirin hampir tiap hari. Orang ini mikirin hampir tiap hari. Tapi orang ini juga merasa buntu ya, karena dia nggak tahu harus ngapain gitu. Dia harus apa ya supaya itu bisa terbangun kembali. Ini perasaan aneh ya. Tapi teman-teman, aku pengen balik lagi ke bacaan awal bahwa bacaan ini nggak akan beresonansi dengan semua orang. Mungkin teman-teman di posisi pernah ngejar-ngejar seorang terus udah bosen, terus sudah move on karena orang itu sudah punya pasangan lagi, dan ketika kamu udah move on dan kamu udah gak pikir kembali lagi, itu pertanda bahwa kamu ada dalam karmic partner energi yang ketika kamu sudah berpisah kamu akan kembali. Tapi untuk spesifik person ya, untuk orang-orang tertentu di kartu ini yang mungkin ngerasa bahwa kamu sudah ditinggalkan seseorang karena orang itu lebih milih keluarganya atau teman-temannya atau seseorang yang lain,
Terus kamu ngerasa kayak masih entah kenapa, gue tiba-tiba masih ada rasa kangen, ada rasa itu. Padahal ini udah punya pacar atau udah punya istri atau punya suami. Bacaan ini mungkin buat kamu. Dan ini juga kan bacaan ini juga relevan dengan kamu yang ada di posisi karmic partner karena kamu sudah ninggalin seorang yang sangat berharga sebenarnya. Setelah ditinggal begitu lama, baru berasa berharganya banget. Karena ada kartu ini, kartu yang karena ini ada kartu soulmate di sini ya, dan kartu ini kartu kenangan. Artinya yang di posisi ini kamu, ketika kamu ada di posisi kamu sudah punya pacar baru atau udah nikah lagi atau segala macam, kamu pusing karena ini udah bubaran gitu. Setelah kamu bubaran, kamu ingat hal yang dulu pada kamu tinggalkan. Ceritanya rumit banget. Jadi kalau misalnya teman-teman, aku pernah kemarin sempat dengar gitu, udah sih tinggalin aja, lari aja, ngapain kemarin itu. Tapi teman-teman, mungkin hal kayak gitu lari aja atau udahlah nggak usah, itu akan mudah diucapkan kalau memang kamu nggak benar-benar punya ikatan emosional ya, kan cuman pacaran cuman tipis-tipis gitu. Tapi ketika seorang sudah punya ikatan spiritual, ikatan batin yang kuat dengan seorang orang, itu berpasangan dengan orang pun yang ini masih merasa loh, masih merasa bahwa dia masih dipikirkan, sehingga ada kesan bahwa kok aku tiba-tiba mikirin orang ini, apakah janjian aku diguna-guna. Enggak, ini masalah enggak, ini masalahnya adalah dia masih punya ikatan emosional dan ikatan spiritual yang sangat kuat. Karena ini soulmate energi. Memang enggak semua orang akan kembali lagi dengan soulmate-nya. Ada juga orang yang memang pada akhirnya akan bertahan sama karmic partner sampai tua setelah dia berpisah dari itu, karena takdir setiap orang beda-beda. Tapi di sini saya ngejelasin bahwa orang ini punya keinginan yang kuat untuk kembali lagi setelah dia berantem, bertengkar atau bubaran dengan pasangan karmiknya. Apakah dia cuman sekedar berpasangan atau dia sudah menikah dan punya anak. Ingatlah ketika dulu Raja Charles itu menikah dengan Putri Diana. Pernikahan dia kan happy ya teman-teman, sampai Putri Diana juga udah punya anak yang gede-gede, sampai Putri Diana meninggal dunia kan, akhirnya dia balik lagi ke Camilla. Buktinya kan kayak gitu. Apalagi kalau misalnya kamu di posisi sebagai Camilla, orang yang kamu sayang nikah sama orang lain juga nganggap bahwa oh ini pernikahannya salah langgang segala macam. Terus kamu di sini sendirian, terus kamu ngerasa dongeng sampai tua, sampai nenek-nenek kayak Camilla gitu kan. Akhirnya sih itu bubaran kan sama Charles sama Diana bubaran, terus si Diana sama Dodi Alfayed akhirnya nikah lagi, ya nggak sih? Itu loh teman-teman, itu saksi hidup ya teman-teman, bisa contoh dari situ, banyak contoh kayak gitu. Makanya kita nggak boleh, sebagai teman-teman yang nonton baca ini, kamu harus ingat bahwa posisi entah kamu soulmate atau enggak, kamu nggak bisa berpacu pada oh dia lebih baik sama ini daripada si ini, tapi kan ternyata soulmate-nya ini gitu, karmik mereka padanya bubaran itu ya teman-teman. Jadi kita nggak akan bisa bilang oh si ini Putri Diana lebih cantik daripada itu, kenapa dia sama kami lagi, enggak. Karena kenyataannya adalah si Raja Charles itu jodoh divine counterpartnya emang Camilla gitu, sedangkan dianya yang nikah sama karmic partner. Ini contoh ya, contoh yang nyata, salah satu contoh yang nyata yang mungkin banyak orang udah tahu. Anggaplah seperti itu. Udah ya. Dan aku ngerasa bahwa sesuatu tertanam dalam jiwa dua orang yang berpisah itu. Yang satu single, yang satu sudah punya pasangan lain. Tapi di sini ada kenangan. Entah mungkin waktu itu cuman bentar, tapi sangat berkesan. Sesuatu yang akan membuat orang ini ingin selalu kembali kepada orang yang ditinggalkan. Karena ini membawa sesuatu yang dia tahu. Dia yang bisa memberikan kebahagiaan. Menarik sekali bacaan ini teman-teman. Aku ngerasa bahwa ini juga tentang seseorang yang dia selalu melihat apa yang sudah terjadi di masa lalu, membuat dia selalu terkenang ya, kayak mungkin mengingat pertengkaran masa lalu, mengingat hal-hal yang indah gitu, sesuatu yang akhirnya diabaikan dan ditinggalkan karena dia seorang avoidant dan dia nggak memakai perasaan, nggak memakai aturan. Tapi itu membuat seseorang di kartu ini merasa bahwa dia di posisi karmik akhirnya setelah dia bubaran, dia merasa bahwa oh iya ya, aku ingat apa yang sudah aku tinggal di masa lalu, aku benar-benar bodoh banget ya, itu ya
ini akan relevan dengan hal kayak gitu. Dan mungkin ketika orang ini mikirin dia sudah nyanyikan orang, teman-teman yang mungkin ada di posisi ini kayak tiba-tiba kayak malam-malam kebangun kok tiba-tiba gelisah, tiba-tiba kenapa ya, kok tiba-tiba ingat orang yang udah mungkin dia udah punya pacar atau dia udah lari sama wanita lain, tapi kamu masih ingat karena kalian berdua punya ikatan emosional yang kuat. Jadi sekali lagi ulangin, bacaan ini nggak akan beresonansi dengan banyak orang. Kalau kamu nggak pengen, nggak ada rasa balik lagi sama orang yang udah ninggalin kamu, bacaan ini bukan buat kamu ya. Karena bacaan ini tentang orang yang sudah ditinggalin, udah disakitin. Dia akan tetap memberikan maaf kepada orang yang itu. Malaikat juga tahu siapa yang jadi juaranya. Mana satu? Kita mulai lagi. Apakah mereka akan happy ending, teman-teman? Maaf diperlukan supaya hubungan ini bisa diperbaikin. Aku ngerti kok, di zaman sekarang orang-orang akan selalu bilang, ini red flag, aku nggak akan kembali ke gitu. Ingat ya teman-teman, budaya di era sekarang kita selalu diajarkan untuk berpisah dari seorang, dan lebih banyak akan menyarankan untuk perceraian. Mungkin memang benar bercerai kalau mereka, atau berpisah aja atau putus kalau memang karma panas. Tapi ingat ya, seandainya aja orang-orang zaman dulu, ibu ayah kita atau nenek kakek nenek kita itu punya prinsip yang ketika orang udah disakitin merasa red flag, udahlah aku nggak mau lagi bla bla. Orang tua kita mungkin udah bercerai ratusan tahun ya, dan kita nggak akan lahir ya teman-teman. Makanya ini akan relevan dengan seorang yang mungkin juga sudah berkeluarga dan punya anak, dan mereka bercerai karena wanita lain atau pria lain, dan mereka itu. Kurasa ini akan relevan dengan bacaan ini juga, di mana mereka entah dia akan rujuk atau mereka akan berdamai supaya anak-anaknya bisa lihat mereka itu bahagia. Ini salah satu ceritanya. Tapi ini juga akan relevan dengan seorang yang mungkin akan memaafkan pasangan yang sudah menyakitin dia. Kadang-kadang seseorang itu ingin dicintai oleh seseorang yang menyakitin dia, karena dia berharap bahwa orang yang menyakiti dia akan adalah orang yang menyembuhkan dia juga, bukan orang lain yang menyembuhkan dia. Itu ya teman-teman, perasaan yang aneh sekali teman-teman. Tapi nggak apa-apa, itu bacaan kalian. Malaikat juga tahu siapa yang jadi juaranya. Ini apa? Maaf selalu dibutuhkan, dan kurasa kalian berdua yang mengalami ini, entah kamu sebagai orang yang menderita karena dulu ada dalam pengajaran, menjadi sosok yang lebih dewasa, nggak lagi ngejar-ngejar orang itu lagi, nggak lagi nanyain kabar dan segala macam, dan kamu memberikan maaf. Kenapa? Karena mungkin dia akan berubah, karena kamu masih percaya dalam hatimu kalian masih bisa bersama. Kamu akan tahu bacaan buat kamu atau bukan. Aku ingatkan sekali lagi, dan jika keduanya bisa ngikutin hukum Allah. Kalimat apa itu? Aku tiba-tiba ingat ayat di kitab suci. Dua orang yang mungkin bercerai atau pisah ranjang, mereka lebih berhak kembali daripada satu sama lain itu punya pasangan baru. Intinya gitu sebenarnya. Blender. Ini bukan mati ya, tapi intinya adalah sebuah akhir, kadang sebuah awal. Kadang-kadang ketika seorang itu berpisah, itu karena dia harus menjalani sebuah proses yang mereka nggak cocok kalau prosesnya itu bersamaan, sehingga mungkin orang itu berproses dengan orang lain setelah orang itu selesai prosesnya itu. Ini terdengar agak menyakitkan. Akhirnya orang tersebut akan menjadi sosok yang jauh lebih dewasa dan bijaksana, nggak seperti dulu lagi yang mungkin kabur-kaburan dan sampai sorry teman-teman jadi mati.
Jadi berantakan. Apa ya tadi? Aku sampai lupa. Terserah. Aku jadi lupa ngomong apa tadi barusan. Seseorang harus menerima apa yang sudah terjadi di masa lalu. Karena ini adalah bagian dari karma. Karma yang harus ditanggung oleh orang yang mungkin di masa lalu selalu menyalahkan orang tuanya yang mungkin bertengkar segala macam. Kenapa orang tuanya nggak balikan, karena kayak seperti itu, sehingga tanpa dia sadar dia juga melakukan yang serupa dengan pasangan, dengan lari dari pasangan dan sebagainya, atau ngeghosting. Tapi pada akhirnya satu sama lain bisa saling menerima ya, karena ini bentuk dari sebab hukum sebab akibat yang harus dia jalanin supaya ini menjadi sosok yang jauh lebih dewasa dan bijaksana. It's time for me to heal now. Bacaan ini bacaan bagus ya teman, sekalipun mungkin prosesnya nggak akan mungkin saya ngerti proses ini nggak akan dijalin oleh semua banyak orang, sebab nggak jarang ada orang yang ini nggak dipakai, jarang ada orang yang akan mau menerima orang yang sudah menyakitin dia. Tapi aku ngerasa bahwa mungkin ada di antara ibu-ibu kalian yang atau ayah kalian yang akhirnya berdamai karena sayang sama kamu sebagai anaknya, jadi dia berdamai. Jadi ketika kamu mungkin udah ada di posisi sebagai orang tua, kamu akhirnya dengan sadar bahwa kamu harus berdamai dengan seseorang yang sudah nyakitin kamu, dengan suamimu atau istrimu yang sudah lari dengan pria lain atau itu lain, atau kalau kalian berpacaran kamu akan menerima orang itu lagi demi kebaikan bersama. Karena aku rasa bahwa happy endingnya itu sesuatu yang dilalui dengan penuh dengan penuh dengan air mata ya, karena aku rasa tuh ini ada trust, karena kamu yang disakitin percaya bahwa dia bisa berubah, dan kamu yang sudah menyakiti seorang, kamu percaya bahwa dia masih memberikan kepercayaan atau dia masih sayang sama kamu, sehingga dua orang ini pada akhirnya bersama setelah badai, apa istilahnya, ada pelangi setelah badai. Bacaan ini akan relevan dengan hal kayak gitu. Ini apa? Is toxic gitu. Ini akan sangat relevan dengan baca itu. Oke. Mungkin cuman itu ya teman-teman. Semoga bisa diambil hikmahnya. Bacaan ini gak akan beresonansi dengan semua orang teman-teman. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat beristirahat.